would we start? You are an amazing ball of light, circling this heart you set alight. Hai semua, selamat datang di channel Alan Winanda. Ya, Corolla Altis lagi, tapi beda karena yang di beberapa video sebelumnya itu Altis generasi pertama atau Corolla generasi ke-9 kalau dari Toyota Corolla generasi pertama ya. Kemudian yang di samping saya itu sudah ada Corolla Altis generasi kedua. Kalau dari generasi Corollanya sendiri generasi ke-10. Cuman kalau dari nama yang sudah setelah pakai nama Corolla dia generasi kedua. Dan kalau bedanya generasi pertama Altis itu iklannya pakai Brad Pitt, yang generasi kedua sudah pakai orang Indonesia, produk lokal aja ya. Dan simak videonya sampai selesai. Toyota Corolla Altis 18E tahun 2011. Ya oke, jadi di samping saya seperti yang saya bilang tadi sudah ada Toyota Corolla Altis 1.8E tahun 2011. Maaf sebelumnya anginnya agak kenceng ya, jadi kalau suaranya agak nggak jelas gitu ya, kena suara angin karena emang kenceng banget dari tadi. Dan pertama kali dijual di Indonesia itu sekitar akhir atau pertengahan tahun 2006 menggantikan Altis generasi pertama. Dan dia pada saat pertama keluar itu ada 3 tipe atau seri, 18E, 18G, dan juga 18V. Nah, sejak 2009 keluar tipe 2000 cc-nya yang pakai mesin 3 ZR-FE. Jadi berubah lagi jadi bukan E tapi J yang paling bawah. 1.8J, 1.8G, dan yang paling atas 18V. Sejak ada 2000 cc yang V dipakai 2000 cc. Jadi 18J, 18G, dan 2.0V. Nah, ada satu kali facelift seperti yang ada di samping saya itu mulai 2010. Yang sebelum facelift seperti itu bagian tapak depannya. Dan setelah facelift desainnya juga lebih segar dan ada sedikit ubahan juga. Yang tadinya paling bawah itu varian J digantikan menjadi E. Jadi 1.8E, 1.8G, dan 20V. Bedanya kalau yang paling bawah J dan E itu pasti manual kayak yang unit yang ada di samping saya itu. Dan setelah facelift itu desainnya ada sedikit perbedaan tapi terlihat lebih elegan dan mewah. Karena kalau dilihat ya, itu grillnya itu chrome 3 baris, itu vertikal, kemudian lampunya juga sedikit lebih ada lekuknya ke situ dan ke sananya itu lebih panjang. Kalau yang sebelum facelift itu dia lebih pendek. Kemudian fog lampnya biarpun tipe E tetap dapat fog lamp karena bagaimanapun juga namanya Corolla ya, sedan ya bisa dibilang sedan mewahnya Toyota juga, di bawahnya Camry. Fog lamp dan kemudian ada list chrome-nya. Dan nah, kalau yang sebelum facelift itu bentuknya bumper yang bawah itu kayak huruf V gitu. Setelah facelift dia kayak kalau dari tarik dari atas kayak huruf X. Nah, gitu. Bedanya itu sih. Kemudian RDM-nya di bawah juga beda, grill yang di bumper yang di bawah juga beda. Dan menurut saya Altis yang generasi kedua itu sudah nggak bapak-bapak banget desainnya. Sudah mulai ke ya bisa dibilang anak muda. Jadi dulu yang pakai kan terkenalnya eksekutif muda atau entrepreneur, pengusaha, atau bisa juga manajer sebuah perusahaan gitu ya. Tapi ya eksekutif muda jelas, tapi anak muda juga masih dapat desainnya. Nah, kita lihat aja mesinnya seperti apa. Oke, oh sebelum bahas mesinnya tadi saya lupa, lampunya itu belum ada LED ya, semuanya masih halogen, cuman yang headlampnya itu halogen multi reflektor. Ya, lampu jauhnya kepisah, ada di dalam situ. Bentar, kita coba aja lampunya. Lampu jauhnya setahu saya kepisah, bener kan?
Nah, tuh kita lihat mesinnya. Oh, kap mesinnya berat juga ya. Dia tuh plat bodinya tebel karena dia tuh CBU build up dari Thailand. Jadi sama kayak Yaris, Camry juga gitu ya. Dan sudah ada peredamnya itu ya. Jadi akan lebih kedap nanti harusnya di dalam. Dan mesinnya yang dipakai, kalau yang sebelum facelift yang 1800 cc itu 1800 cc, kode mesinnya sama 2ZR-FE 1800 cc 4 silinder DOHC. Yang sebelum facelift itu tenaganya VVTi. Teknologinya VVTi, tenaganya 132 HP dengan torsi 173 Nm. Cuman yang setelah facelift baik 1800 ataupun 2000 cc menggunakan teknologi yang sama, yaitu dual VVTi, yaitu teknologi yang bisa dibilang sangat canggih ya pada masanya itu ya, modern banget. Tenaganya bertambah jadi 151 PS atau kalau dikonversi di HP sekitar 148 HP ya. Jadi naiknya juga lumayan banyak dan torsinya jadi 190 Nm. Tentunya penggeraknya roda depan dan pasti rasa berkendaranya akan lebih enak karena tenaga dan torsinya tambah. Dan dia transmisinya ada dua. Yang manual kayak yang sedang saya bahas itu 6 speed, bukan hanya 5 speed kayak mobil-mobil sport ya. Kemudian yang matic pakai CVT dan itu sudah ada modul ABS-nya karena fitur safety remnya sudah dilengkapi dengan ABS, EBD, kayaknya juga sudah BA atau brake assist juga. Dan nanti akan kita rasakan bagaimana rasanya kalau pas dibawa di jalan. Oke, di bagian samping, kalau dilihat dari samping itu siluet bodinya itu dari depan yang pertama kali kelihatan itu nongolnya atau nonjolnya headlampnya itu kelihatan kalau dari depan itu mewah elegan ya, tapi dari samping itu kelihatan kayak galak banget. Wah, itu tampangnya kayak gitu. Kemudian ada itu tarikan lekukan garis bodi dari kap mesin sampai ke nyambung ke pilar, itu rasanya enak banget gitu ya, kelihatan berotot mobilnya. Dan di samping tidak ada aksen chrome karena dia tipe E yang paling bawah, baru ada di tipe G. Jadi handle-nya juga model tarik. Kemudian belum ada akses smart key-nya juga. Jadi dia masih pakai kunci biasa. Kuncinya tuh sama kayak kunci-kunci Toyota pada masanya ya, sama kayak Yaris, Fortuner, Innova gitu. Dan nah itu cuma ada tambahan set body molding tipis saja dari di pintu depan sampai ke pintu belakang. Nah, spionnya itu sudah ada lampu sennya, tapi belum bisa retractable. Itu hanya di tipe G sampai tipe G dan V. Kalau E itu hanya electric mirror biasa. Kemudian velgnya, saya suka velgnya yang udah facelift, jadi dia palang 5 gitu ya. Dan itu lebar-lebar, agak lebar juga. Ada tambahan shape-nya di situ. Velgnya ring 16 dan menggunakan ban 205 55 R16. Remnya memang cakramnya cuma di depan karena tipe E itu belakangnya masih tromol. Nah, kalau tipe G sama V baru rem belakangnya juga sudah cakram. Oke, kita lihat aja bagian belakangnya. Ya, baik, di bagian belakang. Nah, kalau di bagian belakang itu jadi lampu remnya itu kelihatan banget. Kalau dari samping itu lihatnya agak nongol, agak ada offside-nya gitu ya. Emang kelihatan mewah banget. Tapi kalau dipadukan antara bagian atas, melengkungnya, sampai ke bumper bawahnya, biarpun dia mewah, elegan, tapi masih ada semok-semoknya. Nah, itu yang saya suka. Jadi ya mungkin dulu yang pakai ibu-ibu pejabat gitu ya mungkin kali ya. Kalau yang nggak pakai Camry, pakainya Altis. Kemudian di atas itu ada defogger kaca belakang, biarpun dia yang tipe yang paling bawah tetap dapat pemanas kaca belakang. Nah, itu sebenarnya 1.8E, cuma sama pemiliknya diganti tipe G biar lebih keren aja sih. Dan ada logo Toyota, Corolla, Altis, dan tetap ada garisnya chrome memanjang di situ. Kemudian dia belum ada kamera parkir tentunya, tapi sudah ada sensor parkir 2 titik atau 2 buah di belakang. Di bawahnya cuma ada reflektor itu. Nah, lampunya itu yang LED hanya lampu rem. Ya benar, hanya lampu remnya aja. Nah, itu lampu mundur sama lampu sennya itu belum
LED, masih bolam biasa. Nah, kita lihat aja bagasinya. Sebenarnya pembukanya bisa dari dalam, tapi saya buka aja pakai kunci. Nah, itu. Wah, mobilnya masih terawat banget ya. Bersih. Masih ada tulisan Toyotanya di situ. Nah, bagasinya itu yang saya suka. Toyota Corolla itu sama kompetitornya kayak Civic, Lancer, Mazda 3, itu pasti kapasitas bagasinya paling besar di antara yang lain. Di antara para kompetitornya itu gede sampai ke dalam sana. Dan dia ban serepnya juga ada di bawah. Ban serepnya full size, velgnya sama kayak yang kepasang. Ada dongkrak, toolkitnya, dan itu lebih dalam lagi ke sana. Dan nggak ada tempat penyimpanan samping ya, karena memang itu udah gede banget. Sudah sangat bisa bawa koper, misalnya koper medium gitu bisa, atau koper besar tapi harus tiduran gitu ya. Dan kalau buat nyantai-nyantai gitu, empuk loh suspensinya. Wah, nah, rasanya pengen cepet-cepet bawa jalan kayak gimana rasanya. Oke, kita langsung bahas aja ke dalam. Oh, sebenarnya sebelum, kalau pengen kapasitas bagasinya nambah, itu joknya bisa dilipat 40, 60. Nah, itu yang 40. Oh sorry. Nah gitu. Kemudian yang 60-nya di sebelah sana. Nah tuh, memang kurang bisa rata lantai ya, tapi lumayan lah. Lumayan lah, ada gundukan yang kecil tapi lumayan banget kalau memang kita mau bawa barang-barang lebih banyak. Ibu-ibu yang mau belanja, tempat space-nya kurang, nah itu bisa ditaruh di sana juga. Oke, kita langsung bahas seperti apa bagian dalamnya. Ya, di jok belakang Corolla Altis generasi kedua, itu tinggi saya 170 cm, space-nya itu masih banyak di situ untuk legroom-nya, kemudian headroom-nya juga masih cukup banyak. Nah, itu handgripnya sudah, nah udah model retract gitu ya. Kemudian bahan di door trimnya itu yang atas yang warna gelap itu empuk loh, bahan empuk. Dan di tengahnya sini ini itu bahannya itu pakai bahan fabric dan halus gitu rasanya. Cuman kalau yang nah itu di atasnya yang di dekat handle pintunya situ ya, sama di paling bawah itu pakai bahan plastik keras. Kemudian ada itu satu cup holder, bottle holder juga karena dia agak tinggi, dan juga door pocket. Nah, bahan joknya sendiri pakai bahan fabric. Cuman fabriknya beda sama tipe G. Kalau tipe G itu agak lebih bludru gitu, lebih halus. Tapi itu juga halus juga kualitasnya. Dan di tengah situ sebenarnya ada aspak kecil, cuman itu kayaknya masih dilepas atau dibersihkan tadi sama yang punya mobil. Ada kantong di belakang jok juga, atau seat back pocket. Kemudian ada headrestnya pastinya, itu tiga-tiganya di tengah juga. Dan ada seat beltnya 3 titik di kanan kiri, di tengah ada seat belt. Oh, yang di tengah seat beltnya, oh 3 titik juga, saya kira 2 titik. Yang di tengah seat beltnya 3 titik juga. Wah, jadi aman banget ya. Sudah ada headrestnya di tengah, ada seat beltnya 3 titik, dan pastinya ada, sorry agak susah, nah armrestnya. Cuman kalau yang di tipe G, yang armrest itu pakainya di cup holdernya itu pakainya aksen wood panel atau kayu. Kalau yang di tipe E itu pak warnanya silver, tapi cukup mewah juga warnanya, dan itu empuk juga rasanya, enak, empuk banget. Joknya sendiri empuk rasanya, bener. Nah itu cup holdernya 2 di situ. Coba kalau saya duduk di tengah, ya pahanya sih enak ya, empuk. Cuman sandarannya keras karena kita nyandar di armrestnya. Dan walaupun dia karena sedan ya, jadi tonjolannya yang di bawah itu ada tapi cuma sedikit, mungkin buat knalpotnya aja. Oke, langsung aja kita pindah ke bagian depan. Ya, di bangku driver bagian depan Corolla Altis generasi kedua, itu dari desain dashboardnya dulu. Desain dashboardnya itu sebenarnya simple, tapi dia mewah karena dia pakai 2 warna, itu warna gelap yang atas, yang bawahnya warna terang. Kemudian, nah itu ada melengkungnya 2 gitu ya, tapi pikirannya yang benar ya, karena itu cuma speedometer aja. Dan di door trimnya dulu aja itu sama, bahannya kayak yang di belakang tadi, bahan empuk, fabric tapi plastik keras juga.
Kemudian ada power window yang auto cuma bagian driver aja. Bentar, saya kontak-on dulu aja. Nah itu bagian driver aja, yang lainnya enggak. Kemudian ada door lock, window lock. Nah itu spionnya cuma bisa electric mirror tapi belum bisa retractable. Di situ ada untuk sensor alarmnya juga ya. Tulisannya security, bukan satpam ya. Kemudian ada tempat penyimpanan kecil, ada tuas buat buka kap mesin, dan di bagian tengahnya itu kisi-kisi AC-nya kotak gitu. Kemudian, nah itu head unitnya itu dulu memang belum pakai layar touchscreen ya. Setahu saya mobil di zamannya Toyota yang pakai layar touchscreen itu Camry sama Fortuner. Kalau Altis sama Innova kayaknya, oh Innova udah padahal. Innova itu setelah yang Grand New udah. Nah, Altis generasi kedua itu dulu namanya juga Grand New Corolla Altis. Emang dulu Toyota lagi suka-sukanya pakai nama Grand New ya. Kemudian head unitnya belum layar touchscreen, dia tapi model terintegrasi, ada CD, kemudian ada apa namanya, aux-nya juga, MP3 gitu. Cuman saya cari dari tadi nggak ada soket untuk USB-nya. Jadi ini nggak ada. Saya cariin. Ya itu sekalian tempat penyimpanannya juga gede. Ada atas bawah. Itu gede loh. Kalau air mineral 600 ml aja bisa. Nah, di bawahnya itu AC-nya belum digital, tapi dia pakai knop putar tapi dibuat lebih sopan. Jadi kelihatan mewah. Bukan yang kayak biasanya gitu, tapi dia dipegangnya juga enak gitu ya. Arah semburan AC-nya lengkap, ada pemanas kaca depan dan belakang, fan speed, dan juga suhu temperatur mesin, suhu temperatur AC-nya. Nah, di bawahnya ada tempat penyimpanan kecil sama, oh itu asbak sama soket lighter. Ya benar, power outlet 12 volt. Nah, di bawah situ ada tempat penyimpanan kecil juga, sama di situ ada, ya itu ada tempat penyimpanan kecil sama gantungan maksimal 3 kg. Nah itu transmisinya manual 6 speed. Jadi kayak biasa gigi 5 ke atas, kanan atas, gigi 6-nya ke kanan bawah. Biasanya kan gigi mundur, karena dia dipakai gigi 6. Gigi mundurnya itu ada ringnya di bawah, ditarik dulu ke atas, baru dioper ke gigi 1. Nah itu jadinya gigi mundur. Kalau nggak ditarik ringnya cuma jadinya gigi 1 biasa. Nah itu handbrake-nya masih mechanical, dan itu ada cup holder 2 buah di bawah situ. Wah keren juga ya. Kemudian itu bisa buat sandaran tangan tapi bahannya plastik. Nah itu cukup dalam juga. HP saya tuh lah bisa ke dalam situ. Cukup dalam. Memang nggak besar tapi dia dalam memang. Nah kalau untuk itu sudah saya bahas ya. Nah untuk di setirnya itu bisa tilt dan teleskopik. Nah itu, jadi posisi berkendaranya akan lebih ergonomis. Ya, sudah saya setting ke postur tubuh saya. Kemudian speedometernya itu kalau nyala, nah itu setelah facelift itu speedometer, saya starter sekalian aja mesinnya. Wah suaranya starternya Toyota banget ya, kedengeran ciri khasnya. Nah di situ ada yang kiri itu warnanya putih, kemudian yang kiri RPM, kecepatan, speedometer. Yang kanan itu ada 2 layar. Yang kanan layar digital kecil ya, kayak kalkulator gitu. Yang kanan itu odo, trip A, trip B. Kemudian yang sebelah kiri itu jam sama petunjuk apa namanya, pintu kalau dibuka yang sebelah mana. Kemudian konsumsi bahan bakar real time, konsumsi bahan bakar rata-rata, range, sisa jarak berkendara, kecepatan rata-rata, average speed, kemudian elapsed time. Oh kita udah berapa lama nyetirnya gitu. Sama oh itu satuan, mau pakai kilometer per liter atau liter per 100 km. Udah cuman itu aja. Yang lainnya udah nggak ada. Nah yang kiri temperatur mesin, yang kanan untuk bahan bakar, temperatur bahan bakar, suhu petunjuk bahan bakar. Dan itu belum auto. Kalau yang auto itu setahu saya yang tipe G untuk headlampnya. Sorry, wipernya kepencet. Udah. Di setirnya juga nggak ada tombol-tombolnya. Nah, joknya itu bisa disetting head adjusted.
Nah, itu ketinggiannya. Head adjusternya juga bisa. Selain dia juga pastinya bisa sliding, kemudian reclining. Oh, yang di atas. Nah, itu nggak ada apa-apanya. Sun visornya yang kiri ada kacanya, bisa ada dibukanya sliding gitu ya, tapi nggak ada lampunya karena lampunya makanya yang di tengah. Tuh, caranya dipencet kayak Yaris. Spionnya belum elektrokromatik, masih DNATV biasa. Yuk kita coba aja mobilnya. Oke. Ya, saya sudah bawa jalan Corolla Altis generasi kedua. Dan memang benar ya, rasanya Corolla Altis tuh memang nyaman. Beda sama kompetitornya kayak Honda Civic FD gitu, memang dia agak keras ya. Kalau suspensinya Altis tuh, wah, empuk. Dari tadi saya lewat jalan konblok atau jalan beton, itu rasanya, nah itu, wah, bantingan suspensinya itu empuk, nyaman. Joknya sendiri juga nyaman, enak. Kemudian side supportnya itu nyangga badan kita dengan baik. Tapi biarpun dia empuk, kalau kita pakai jalan di kecepatan tinggi, lari kencang gitu ya, mobilnya masih stabil. Jadi mobilnya itu rasanya mantep, kayak berat gitu. Dan kalau belok kencang, manuver kencang, itu juga enggak yang kerasa limbung. Memang tidak setajam atau enak Honda Civic FD ya, untuk pengendaliannya jelas beda. Tapi dia juga kalau belok kencang masih kerasa stabil. Dan oh ya, tadi saya lupa sampaikan kalau ban dashboardnya itu yang warna gelap itu empuk, soft touch. Jadi itu memang kerasa banget mewahnya. Nah, baru yang bawahnya itu bahan plastik keras. Nah, setirnya sendiri juga enak digenggam, empuk, dan respon setirnya juga cukup enak ya. Kalau kita belok itu, nah memang masih ada sedikit delaynya juga, tapi nggak apa-apa, itu karena Altis itu mobil yang diciptakan untuk sebuah kenyamanan. Kemudian untuk visibilitasnya ke depan itu sangat jelas, kacanya gede-gede, depan, samping, belakang. Lihat ke belakang pakai spion tengah juga jelas, baik. Dan untuk posisi nyetirnya sendiri itu enak. Wah, saya dari tadi terbuai sama empuknya, nyaman rasanya. Posisi nyetirnya cukup ergonomis, kaki pas, tangan pas, karena setirnya juga selain bisa tilt sudah bisa teleskopik, dan dia juga joknya sudah ada head adjuster, pengatur ketinggiannya, jadi lebih bisa menyesuaikan postur badan yang nyetirnya. Oke, kemudian untuk peredaman kabinnya itu cukup kedap. Dari tadi saya jalan itu, nah suara motor, mobil ya kedengar dari dalam tetap ya, tapi itu cukup kedap untuk mobil di kelasnya. Kemudian suara mesinnya itu ya sayup-sayup, cuma samar-samar aja, sedikit aja kedengaran dari dalam. Nah, road noise-nya itu kadang kalau di jalan aspal yang agak rusak atau nggak rata itu baru kedengar, tapi kalau aspal yang halus banget gitu cuma ya kedengar, tapi cuma tipis-tipis saja dari dalam. Kemudian cuman pilar A-nya itu emang agak lebar, tapi nggak ganggu kita pas lagi belok, jadi blind spotnya itu masih bisa dibilang aman gitu, tidak yang sampai ngeganggu pandangan kita. Nah, untuk performa mesinnya itu, nah kita coba aja oper gigi 2 jalan 40. Oke loh, bener. Kan belok kencang aja masih stabil rasanya. Jadi tenaganya itu sebenarnya dia lebih ke arah linear ya, jadi rata gitu. Hampir setiap putaran RPM mesin itu ada tenaganya. Bentar, saya lagi belok bentar. Dia bukan tipe mobil yang ada lonjakan tambahan tenaga di RPM tertentu, itu enggak. Tenaganya itu hampir di setiap RPM ada, tapi rata gitu pembagian tenaganya. Tapi torsi di bawahnya biarpun seperti itu, torsi bawahnya itu kerasa banget. Kayak itu saya nyalip motor di depan. Nah, enak loh, torsi bawahnya cenderung enak. Cuma dia memang yang pakai manual 6 speed ya. Kalau yang pakai CVT itu sedikit ada delaynya. Saya sudah pernah nyoba yang CVT, tapi itu dulu waktu mobilnya yang nggak baru-baru banget sih. Itu memang sedikit ada delaynya, tapi nggak seberapa. Setelah itu
sekitar di atas 2000 rpm dia udah kerasa narik. Kalau tadi itu di atas 3004 sekitar 3500 rpm itu baru lebih kerasa tenaganya gitu. Dan kemudian kalau remnya kita coba aja belakang Mas lagi agak sepi. Nah itu yang saya suka remnya Toyota, disenggol dikit aja itu rasanya udah pakem. Padahal saya nginjeknya cuma dikit, cuman nggak bikin kaget karena dia sudah ada ABS, EBD dan juga BA ya. Tahu saya sudah brake assist juga. Jadi emang enak ya pakai Corolla Altis itu dipakai harian. Apalagi saran saya sih kalau beli Altis generasi kedua itu yang matic aja, karena rasa nyetirnya itu masih ya kayak sedan mewah banget ya, nggak kerasa kayak mobil tua gitu. Padahal mobilnya udah tahun 2011 dan setirnya sendiri empuk, enak rasanya digenggam. Ngoper giginya, nah karena dia manual, ngoper giginya itu rasanya enak. Jadi perpindahan giginya itu dari 2 ke 3, nah itu rasanya glek glek gitu. Kalau Honda kan biasanya bunyi klik klik gitu, kalau Toyota enggak. Dan koplingnya juga enggak berat ya, pas lah di tengah-tengah. Dan untuk konsumsi bahan bakarnya itu ya memang cuma pakai di dalam kota dan nggak sempat ke jalan tol. Jadi yang di jalan dalam kota biasa aja, jalannya nggak macet banget, cuman ya agak rame ya gitu. Konsumsi bahan bakarnya itu kalau di MID itu 1/9,7 km per liter. Nanti kadang dia naik 1/10,1 atau berapa gitu, nggak mesti. Itu average ya konsumsi bahan bakar rata-rata. Ya kalau saya bilang sih bisa dibilang hemat ya. 1800 cc, mobilnya juga berat loh, karena plat bodinya tebel, mantep sebanding dengan kenyamanannya. Setahu saya kalau yang CVT itu dia justru lebih hemat konsumsi bahan bakarnya daripada yang manual. Jadi mewahnya dapat, nyamannya dapat, hemat bahan bakarnya juga dapat, tenaganya juga cukup lumayan oke untuk 1500 cc, 151 PS ya. Dan itu tenaga yang lebih dari cukup, apalagi kalau kita pakai hanya seringnya di dalam kota. Di luar kota buat perjalanan jauh, long trip, di tol Trans Jawa yang panjang gitu, rasanya juga sangat lebih dari cukup. Your eyes are filled with stars. You are an amazing ball of light, circling this heart you set Oke. alight. Toyota Corolla Altis generasi kedua atau Toyota Corolla generasi ke-10. Ya, desainnya memang lebih seger, lebih modern, kelihatan lebih keren daripada yang generasi pertama. Itu memang terkenal bapak-bapak banget. Kalau yang kedua itu bagi saya sih bisa lebih menyasar ke mulai ke anak-anak muda ya. Memang kalau desain yang generasi setelahnya, yang generasi ketiga itu memang udah lebih futuristik. Nah, walaupun begitu, bagaimanapun juga Toyota Corolla tetap lebih mengedepankan selain kemewahan, elegan, desain yang simpel tapi bisa diterima banyak kalangan. Pastinya dia juga lebih memberikan kemewahan daripada kompetitornya yang lain. Kenyamanan daripada kompetitornya yang lain ya. Gitu. Rasa berkendaranya enak, bukan mobil yang fun to drive, tapi comfort to drive. Itu rasanya nyaman banget emang. Kemudian untuk Corolla Altis generasi kedua sendiri harganya sudah semakin terjangkau. Kalau harga memang bisa cek sendiri di marketplace karena saya bukan pedagang mobil. Nah, untuk beban pajaknya itu, bentar, saya agak lupa. Corolla Altis
E 2011 dengan beban pajak total biaya yang ada di STNK itu 3,5 juta rupiah. Itu plat AD ya dia. Nah itu untuk mobil mewah pada masanya, biarpun bukan mobil baru, tapi dia kapasitas mesinnya 1800 cc. Tentunya sepadan dengan apa yang dia berikan ke kita. Konsumsi bahan bakarnya juga nggak boros loh. Untuk mesin 18 1800 dengan tenaga dan torsi yang enak banget di hampir berbagai macam kondisi jalan gitu. Nah, sekian video dari saya tentang Toyota Corolla Altis 1.8e tahun 2011. Jangan lupa klik subscribe, like, kemudian klik gambar lonceng agar bisa menerima notifikasi video-video terbaru dari saya. Subscribe ya, jangan lupa. Dan share video ini ke media sosial Anda. Terima kasih telah menyaksikan. Oh ya, jangan lupa tulis kolom komentar di bawah bagaimana pendapat Anda tentang Altis generasi kedua, dan yang sudah punya Altis atau sedang punya Altis juga silahkan tulis kolom komentar di bawah. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa pada video yang lain.